Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang sangat vital dalam tubuh manusia karena berperan langsung dalam mempertahankan kehidupan. Setiap sel di dalam tubuh membutuhkan energi dan zat gizi untuk melakukan metabolisme, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Zat gizi tersebut berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Namun, makanan tidak dapat langsung dimanfaatkan tubuh tanpa melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sistem pencernaan berfungsi sebagai penghubung antar lingkungan luar dengan kebutuhan internal di dalam tubuh. Secara fisiologis, sistem pencernaan bekerja secara terkoordinasi melalui aktivitas mekanik, kimiawi, dan regulasi hormonal serta saraf. Proses pencernaan tidak hanya sekedar mengunyah dan menelan makanan, tetapi melibatkan berbagai organ dan kelenjar yang menghasilkan enzim serta zat pendukung lainnya. Setiap gangguan pada sistem pencernaan dapat berdampak luas terhadap kesehatan, seperti gangguan penyerapan nutrisi, penurunan energi, hingga gangguan sistem imun. Oleh sebab itu, mempelajari fisiologi sistem pencernaan menjadi dasar penting dalam memahami fungsi tubuh manusia secara menyeluruh. Pengertian dan fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan makanan, mulai dari pemasukan makanan hingga pengeluaran sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Fungsi utama sistem pencernaan meliputi ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam tubuh, pencernaan mekanik dan kimiawi, absorpsi atau penyerapan zat gizi, serta defekasi sebagai proses pengeluaran sisa pencernaan. Selain fungsi utama tersebut, sistem pencernaan juga memiliki fungsi fisiologis lain yang tidak kalah penting, yaitu sebagai pengatur keseimbangan energi dan metabolisme tubuh. Nutrisi yang diserap akan didistribusikan melalui sistem peredaran darah ke seluruh sel tubuh. Sistem pencernaan juga berperan dalam pertahanan tubuh, karena saluran pencernaan menjadi salah satu jalur utama masuknya mikroorganisme. Asam lambung, enzim, dan mikrobiota usus berperan penting dalam mencegah pertumbuhan patogen berbahaya. Tahapan proses pencernaan secara umum. Proses pencernaan berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pencernaan mekanik, yaitu penghancuran makanan secara fisik menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses ini bertujuan memperluas permukaan makanan sehingga enzim dapat bekerja secara optimal. Pencernaan mekanik terjadi terutama di mulut dan di lambung melalui aktivitas otot dan gerakan mengunyah. Tahap kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu proses pemecahan molekul makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Karbohidrat dipecah menjadi monosakarida, protein diuraikan menjadi asam amino,
dan lemak yang dipecah menjadi asam lemak, serta gliserol. Setelah itu, hasil pencernaan akan memasuki tahap absorpsi, yaitu penyerapan zat gizi melalui dinding usus halus. Tahap terakhir adalah defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna melalui anus. Fisiologi pencernaan di mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi awal. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, seperti gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Proses pengunyahan ini dilakukan oleh otot-otot rahang yang bekerja secara sadar dan refleks. Secara kimiawi, pencernaan di mulut melibatkan kelenjar ludah yang menghasilkan saliva. Saliva mengandung enzim pitialin atau amilase. Saliva yang berfungsi memecah amelium menjadi maltosa. Selain itu, saliva juga mengandung mukus yang berfungsi melicinkan makanan agar mudah ditelan. Proses pencernaan di mulut tidak berlangsung lama, namun sangat menentukan kelancaran proses pencernaan pada tahap selanjutnya. Fisiologi menelan dan kerongkongan. Proses menelan atau deglutisi merupakan proses kompleks yang melibatkan koordinasi otot, saraf, dan refleks. Proses ini dibagi menjadi 3, yaitu fase oral, fase faringeal, dan fase esofageal. Pada fase oral, makanan didorong oleh lidah menuju faring secara sadar. Pada fase faringeal, epiglotis menutup saluran pernapasan untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Selain itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan dan digerakkan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang berlangsung secara ritmis dan tidak dipengaruhi oleh kehendak sadar. Fungsi utama kerongkongan adalah sebagai saluran transportasi makanan tanpa terjadi proses pencernaan kimiawi di dalamnya. Selanjutnya, fisiologi lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang memiliki peran penting dalam pencernaan protein. Dinding lambung tersusun atas lapisan otot yang kuat sehingga mampu melakukan pencernaan mekanik dengan mengaduk dan menghancurkan makanan. Di dalam lambung, makanan bercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan renin. Asam klorida berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, menciptakan suasana asam, serta membunuh mikroorganisme patogen. Enzim pepsin berperan memecah protein menjadi peptida yang lebih sederhana. Selain itu, lambung juga menghasilkan mukus untuk melindungi dinding lambung
dari efek korosif asam. Proses pencernaan di lambung menghasilkan timus yang akan diteruskan secara bertahap ke usus halus melalui sfinkter pilotus. Masih bolong-bolong dong, aku benci. Selanjutnya, fisiologi usus halus dan penyerapan nutrisi. Usus halus merupakan tempat utama terjadinya pencernaan lanjutan dan penyerapan zat gizi. Dinding usus halus memiliki lipatan-lipatan yang disebut fili dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan. Monosakarida dan asam amino diserap ke dalam kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol diserap ke dalam pembuluh limfa. Proses penyerapan ini berlangsung melalui mekanisme difusi, osmosis, dan transport aktif. Nutrisi yang telah diserap akan dibawa ke hati melalui vena porta hepatika untuk diolah lebih lanjut sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Efisiensi penyerapan di usus halus sangat menentukan status gizi dan kesehatan seseorang. Kemudian, peran hati, empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar dalam tubuh yang memiliki berbagai fungsi metabolik. Dalam sistem pencernaan, hati berperan menghasilkan empedu yang disimpan sementara di kantung empedu. Empedu berfungsi mengemulsikan lemak menjadi butiran kecil, sehingga mempermudah kerja enzim lipase. Pankreas merupakan kelenjar yang menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, kimotripsin, dan lipase. Getah pankreas dialirkan ke duodenum dan berperan penting dalam pencernaan kimiawi. Selain itu, pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah. Kemudian, fisiologi usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Proses ini menyebabkan sisa makanan menjadi lebih padat dan membentuk feses. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri simbiotik yang membantu memfermentasi sisa makanan dan menghasilkan vitamin tertentu. Selain itu, usus besar berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Gangguan fungsi usus besar dapat menyebabkan masalah seperti diare, konstipasi, dan gangguan keseimbangan cairan. Selanjutnya, rektum, anus, dan proses defekasi. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Ketika rektum terisi, reseptor peregangan akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat untuk memicu refleks defekasi. Proses ini melibatkan kontraksi otot rektum dan relaksasi sfinkter anus. Anus merupakan bagian akhir sistem pencernaan yang berfungsi mengatur pengeluaran feses, kontrol sadar terhadap sfinkter eksternal, memungkinkan manusia menyelesaikan waktu dan tempat defekasi. Fisiologi sel epitel saluran pencernaan. Dinding saluran pencernaan dilapisi oleh sel epitel
yang memiliki peran fisiologi sangat penting. Sel ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatas antara lumen, saluran cerna, dan lingkungan internal tubuh, tetapi juga berperan aktif dalam sekresi, absorpsi, dan pertahanan imun. Epitel usus tersusun atas beberapa jenis sel, seperti enterosit, sel goblet, sel enterodokrin, dan sel panet. Enterosit berperan utama dalam penyerapan zat gizi melalui permukaan mikrofili yang luas. Sel goblet menghasilkan mukus untuk melindungi mukosa, sedangkan sel panet menghasilkan zat antimikroba yang berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Interaksi antar sel ini menunjukkan bahwa epitel saluran cerna merupakan jaringan yang sangat penting aktif secara fisiologis. Selanjutnya, transport nutrien ke sistem peredaran darah. Setelah zat gizi diserap oleh sel epitel usus, nutrien harus diangkut ke sistem peredaran darah atau sistem limfatik. Glukosa dan asam amino masuk ke kapiler darah melalui vena porta, hepatika menuju hati. Lemak yang dikemas dalam bentuk kilomikron masuk ke sistem limfatik sebelum akhirnya mencapai sirkulasi darah. Hati berperan sebagai pusat metabolisme yang mengatur distribusi ke seluruh tubuh. Proses ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan tidak bekerja sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan sistem peredaran darah dan sistem metabolisme. Kemudian, turnover sel dan regenerasi mukosa usus. Mukosa usus merupakan salah satu jaringan dengan tingkat regenerasi tercepat dalam tubuh. Sel-sel epitel usus mengalami pergantian setiap beberapa hari. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas dinding usus yang terus-menerus terpapar oleh enzim atau asam dan mikroorganisme. Regenerasi sel epitel dikendalikan oleh sel punca yang berada di dasar kripta usus. Ketika proses regenerasi ini terganggu, kemampuan absorpsi dan perlindungan usus akan menurun. Oleh karena itu, regenerasi mukosa merupakan aspek penting dalam fisiologi pencernaan. Kemudian, interaksi sistem pencernaan dan sistem saraf pusat. Hubungan antara sistem pencernaan dan sistem saraf pusat dikenal sebagai sumbu otak usus. Komunikasi dua arah ini memungkinkan otak mempengaruhi fungsi pencernaan dan sebaliknya. Kondisi saluran cerna dapat mempengaruhi fungsi otak. Sinyal dari saluran cerna dapat mempengaruhi suasana hati, tingkat stres, dan fungsi kognitif. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sistem pencernaan memiliki dampak luas terhadap kesehatan mental dan emosional. Fisiologi pencernaan pada kondisi puasa dan setelah makan. Fungsi sistem pencernaan berbeda antara kondisi puasa dan setelah makan. Saat puasa, aktivitas saluran cerna berkurang dan tubuh berfokus pada pemeliharaan energi. Setelah makan, terjadi peningkatan sekresi enzim, motilitas, dan aliran darah ke seluruh aluran cerna. Perubahan fisiologi ini menunjukkan kemampuan sistem pencernaan untuk beradaptasi secara cepat terhadap kondisi internal tubuh. Adaptasi ini penting untuk menjaga efisiensi penggunaan energi. Fisiologi gas dalam saluran pencernaan. Gas dalam saluran pencernaan merupakan hasil dari proses pencernaan dan aktivitas mikrobiota usus. Produksi gas merupakan proses fisiologis normal, tetapi akumulasi berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan
Pengaturan pengeluaran gas melibatkan koordinasi antara motilitas usus dan refleks saraf. Hal ini yang menunjukkan bahwa bahkan proses yang tampak sederhana memiliki dasar fisiologis yang kompleks. Pencernaan dan penyerapan air elektrolit. Selain zat gizi, sistem pencernaan juga berperan penting dalam penyerapan air dan elektrolit. Usus halus dan usus besar bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan dehidrasi atau gangguan elektrolit. Penyerapan air terjadi secara pasif mengikuti gradien osmotik, sedangkan elektrolit diserap melalui mekanisme transport aktif dan pasif. Proses ini sangat penting untuk menjaga homeostatis tubuh. Kesimpulan dan penutup. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi, melibatkan berbagai organ, enzim, hormon, dan mekanisme saraf. Setiap bagian sistem pencernaan memiliki peran spesifik yang saling mendukung dalam mengolah makanan menjadi zat yang bermanfaat bagi tubuh. Dengan memahami fisiologi sistem pencernaan, kita dapat lebih menyadari pentingnya menjaga pola makan, kebersihan, dan gaya hidup yang sehat. Pengetahuan ini tidak hanya berguna dalam bidang pendidikan, tetapi juga sebagai dasar untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.